Hey, selamat datang kembali di Pokasi Podcast bersama gue Faiz Dan gue Seyu. Nah, sebelum kita mulai, mungkin teman-teman ada yang belum kenal siapa kita, apa itu Pokasi Podcast, dan topik apa aja yang akan kita bahas, bisa dengerin dulu episode perkenalan dari Pokasi Podcast yang sudah tersedia di Spotify. Oke, jadi untuk episode kali ini kira-kira kita bakal bahas topik apa nih? Jadi untuk episode kali ini, kita akan membahas tentang seorang karakter dari anime yang lagi hot banget di musim semi 2021 ini, yaitu adalah karakter bernama Ogiwara Sayu, atau mungkin teman-teman lebih kenal dengan panggilan Sayu dari anime Higehiro. Kalau misalnya teman-teman belum pernah nonton animenya, bisa ditonton secara gratis dan legal di channel YouTube Muse Asia dengan subtitle bahasa Inggris, atau bisa juga di channel YouTube-nya Muse Indonesia kalau misalnya kalian lebih prefer nonton menggunakan subtitle Indonesia. Tapi sebelumnya mau ngingetin dulu nih, berhubung gue dan Faiz sudah baca sumber asli dari novelnya, takutnya apa yang kita diskusiin di sini bisa jadi spoiler buat kalian. Tapi tenang aja, di sini kita bakal nyoba untuk meminimalisir keluarnya spoiler di pembahasan ini. Iya, bener banget tuh, Say. Apalagi gue adalah tipikal orang yang gak masalah kena spoiler. Dan kalau misalnya gue lagi ngebahas soal anime ataupun manga tuh suka gregetan gitu pengen ngomongin spoilernya. Tapi tenang aja, gue akan berusaha supaya nggak keluar spoiler yang berat pada pembahasan kali ini yang diberi judul Pantaskah Kita Menghina Sayu dari anime Higehiro? Kalau gitu kita langsung mulai aja ya pembahasannya. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu sebenarnya Higehiro itu anime tentang apa sih, Say? Oke, di sini gue coba kasih sinopsisnya dulu kali ya. Jadi Higehiro itu adalah anime bergenre drama romance yang bercerita tentang Yoshida, seorang pegawai kantor yang dalam perjalanan pulang dengan keadaan mabuk setelah ditolak oleh seorang wanita di tempat kerjanya. Nah, di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang gadis SMA bernama Sayu yang sedang duduk di tepi jalan. Nah, Yoshida ini yang dalam kondisi mabuk mengajak Sayu yang tidak punya tujuan dan tempat pulang untuk menginap di tempatnya. Waduh, kalau kita lihat dari sinopsisnya sih, si Yoshida udah jelas ngelakuin tindakan kriminal. Tapi mungkin wajar dia nggak terlalu sadar ngajak anak SMA nginep ke rumahnya, karena kondisinya lagi mabuk. Apalagi kan di episode 1 dari anime juga dinunjukin betapa kagetnya Yoshida pas bangun tidur besok paginya karena tiba-tiba ada Sayu di rumahnya. Tapi sebenarnya bukan itu concern kita kenapa akhirnya terpikir buat ngebahas Sayu. Melainkan keresahan gua dan si Seyu pas lihat postingan-postingan yang menghina Sayu di internet, khususnya di media sosial Instagram. Nah ya nih, masalahnya, ini kan baru episode 1 nih. Kita belum tahu latar belakang Sayu kayak gimana, latar belakang Yoshida kayak gimana, terus cerita ke depannya bakal gimana. Ditambah kita juga belum tahu kan konflik di dalamnya nanti bakal ada apa aja yang diceritain. Jadi aneh aja nih, ini baru episode 1 nih, masa si yang jadi keresahan kita tuh dia udah muncul di episode 1. Iya, ya walaupun Sayu ini kan emang karakter 2 dimensi, tapi menurut kita menghina dia dengan sebutan lonit. Apalagi kita belum benar-benar tahu latar belakang masalah yang dialami itu kayak gimana, alasan dia kenapa sampai merelakan tubuhnya dipermainkan oleh orang lain dalam tanda petik itu kenapa, dan mungkin masih banyak hal lainnya yang belum kita ketahui. Menurut gue itu bukan sesuatu yang bijak. Oke lah, mungkin sebagian ada yang cuma ikut-ikutan nyebut Sayu itu lonit sebagai bahan candaan atau meme demi dapat traffic. Tapi kan hal seperti itu bisa ngegiring opini orang lain. Apalagi kalau misalnya followers kita udah banyak ke arah yang negatif, padahal belum tentu semua orang yang melihat postingan itu tuh nonton atau baca Higehiro. Nah, bener nih. Ditambah yakin gue yang ngatain si Sayu ini, mereka pasti ngejadiin Sayu waifu ujung-ujungnya. Plus setelah tahu hinaan ke Sayu ini, pasti mereka bakal nyari dojin-dojinnya Sayu. Gak mungkin gak nyari, yakin gue mereka pasti nyari. Ditambah kan kita tahu nih, Sayu ini dia masih anak SMA. Anak SMA tahu apa sih? Dia kan belum tahu kehidupan sesungguhnya bakal kayak gimana nanti. Iya, apalagi kan kita semua tahu ya kalau kehidupan sosial di Jepang dan di Indonesia itu beda. Udah gitu yang namanya anime, manga, light novel dan sebagainya kan ceritanya ditulis sesuai dengan pola pikir masyarakat Jepang. Gue ngerasa kita sebagai penikmat budaya populer Jepang juga harusnya memahami adanya perbedaan kehidupan sosial dan pola pikir tersebut. Nah, tadi sempat titik sedikit tuh soal perbedaan budaya, tapi mungkin sebelum ke sana, kita mulai dari awal premi dari Higehiro ini, terutama soal Sayu sampai bisa dihina kayak gitu. Menurut gue kita mulai dari awal, semuanya ini dimulai yaitu Sayu yang kabur dari rumah, yang katanya dia kabur dari Hokkaido ke Tokyo, itu kan yang kita tahu dari episode 1 animenya. Oke, di sini kita coba berkaca dari judul lain. Kabur dari rumah identik dengan adanya masalah di keluarga si karakter, ya kan umumnya kayak gitu. Nah, supaya nggak spoiler, barulah kita di sini berasumsi juga Sayu sama dia kabur dari rumah karena ada masalah keluarga. Menurut lu kenapa sih Is? Masalah keluarga di Jepang tuh identik dengan kabur dari rumah. Tapi disclaimer dulu nih, bukan berarti semuanya sama kayak gitu juga. Kalau menurut gua sih, kenapa masalah keluarga di Jepang cukup identik sama si anak akhirnya kabur dari rumah? Karena si anak ini nggak kuat terima tekanan-tekanan yang terjadi di keluarganya. Entah itu tekanan ketika ngeliat kedua orang tuanya yang berantem terus,
atau tekanan yang diberikan oleh anggota keluarga kepada dirinya karena si anak nggak bisa memenuhi ekspektasi atau tuntutan keluarga. Apalagi tuntutan itu selalu dibahas oleh anggota keluarganya setiap hari. Atau bisa juga karena udah sama dia di rumah ada masalah, di sekolah juga ada masalah yang ngebuat dia tertekan sampai akhirnya mutusin kabur dari rumah. Intinya si anak ini tertekan oleh kondisi lingkungannya. Itu sih pendapat gue. Kalau lu gimana? Mungkin agak mirip ya, sama sih. Kalau gue di sini berkaca sama dari kayak tadi juga, berkaca dari judul lain yang ada kaitannya sama masalah keluarga. Menurut gue di sini ada dua hal. Yang pertama sama kayak Pak tadi, ekspektasi orang tuanya ketinggian. Maksudnya ekspektasi di sini menurut gue itu kayak si orang tua ini dia terlalu ekspektasi si anaknya itu berlebihan, kayak ngebandingin, gak jauh lah dia ngebandingin sama kakaknya sendiri atau dibandingin sama adiknya sendiri atau malah sejauh ngebandingin si anaknya tuh sama anak temennya. Itu kan yang umum terjadi di anime. Terus yang kedua, kesalahan si orang tua yang dilempar ke anaknya. Contoh di sini yang paling umum tuh orang tuanya selingkuh, tapi kesalahan itu dilempar ke anaknya sampai bikin si anaknya stres. Nah, tapi untungnya di sini si Sayu ini dia lebih milih untuk kabur dari Hokkaido ke Tokyo aja. Itu nggak jauh kan ya, cuman pindah ke kota. Kenapa nggak ke hutan atau ke gunung yang katanya di Jepang disebut sebagai tempat orang-orang mau mengakhiri hidupnya? Itu artinya di sini si Sayu masih waras kan ya? Buktinya dia cuma ngambil opsi untuk kabur dari rumah aja, bukan untuk mengakhiri hidupnya. Nah iya benar, untungnya si Sayu ini masih waras nggak sampai bunuh diri. Karena yang gue tahu juga, angka bunuh diri di Jepang itu kan tinggi ya. Dan yang pernah gue baca di berita juga, alasan kenapa orang Jepang bunuh diri karena mendapat tekanan dari lingkungannya. Entah karena pembulian di sekolah, tekanan di tempat kerja, ataupun masalah keluarga. Tapi balik lagi ke pembahasan Sayu soal yang dia itu milih kabur dari Hokkaido ke Tokyo, kita juga bisa lihat dari anime Higehiro episode 1, kalau selama perjalanan kaburnya ini, si Sayu sempat nginep di beberapa rumah orang lain, yang mana semuanya adalah rumah cowok, dengan merelakan tubuhnya dipermainkan oleh si pemilik rumah supaya Sayu bisa dapat tempat singgah. Mungkin dari sini akan timbul pertanyaan, kenapa Sayu harus merelakan tubuhnya sebagai bayaran atas tempat tinggal yang ia terima? Nah, ketika gue lagi coba cari kata-kata yang pas untuk menjelaskan tentang hal ini, gue akhirnya menemukan sebuah istilah yang bernama take and give. Gue pribadi baru menyadari adanya pola pikir take and give ini ketika gue baca sebuah light novel yang berjudul Gimai Seikatsu. Mungkin ini agak sedikit spoiler ya. Intinya, take and give di Gimai Seikatsu itu, si tokoh cewek yang bernama Ayase berjanji akan ngebuat makan malam untuk tokoh cowok yang bernama Asamura setiap harinya. Dengan imbalan, Asamura akan nyariin Ayase pekerjaan paruh waktu dengan bayaran yang tinggi. Yang gue pelajari di sini adalah ketika gue atau kita gitu menerima sesuatu dari seseorang, maka kita harus membalas budi kepada orang tersebut dengan kesepakatan atau balasan yang setimpal. Ibarat dalam pelajaran biologi mah istilahnya simbiosis mutualisme gitu kan, yang mana saling menguntungkan kedua belah pihak. Jadi dari pola pikir ini terlihat ketika kita menerima sesuatu dari seorang, berarti kita memiliki hutang budi kepada orang tersebut. Nah, balik lagi ke masalah Sayu, take and give apa yang sebenarnya dilakuin sama Sayu? Nah, kalau misalnya teman-teman udah nonton anime Higehiro, pasti akan menyadari take and give apa yang dilakuin oleh Sayu. Nih, gue coba kasih petunjuknya ya. Dari episode 1-3, Sayu bersikeras ngasih tubuhnya buat dipermainkan sama Yoshida. Udah gitu, dia juga selalu berusaha nolak pemberian dari Yoshida karena ngerasa dia nggak bisa balas budi yang setimpal kepada Yoshida. Sekalipun Yoshida udah bilang ke Sayu kalau dia itu cukup ngerjain pekerjaan rumahnya aja dan Yoshida nggak minta apa-apa lagi. Udah gitu di animenya juga diliatin kan, kalau Sayu berpikir ngerjain pekerjaan rumah mah semua orang juga bisa. Makanya dia ngerasa ngelakuin hal itu tuh belum cukup buat ngebales atau ngebayar apa yang dikasih Yoshida kepada Sayu. Terus juga kan di animenya ditunjukin kalau sebenarnya Sayu sendiri terpaksa ngerelain tubuhnya dipermainkan oleh orang yang gak dia kenal, padahal dia tuh gak mau ngelakuin hal itu. Tapi apa boleh buat, dia berpikir karena gak punya apa-apa lagi, akhirnya Sayu ngerelain tubuhnya sebagai bayaran atas kebaikan yang dia terima. Jadi take and give yang dilakuin Sayu adalah, take-nya itu dia mendapatkan tempat tinggal dari orang yang gak dia kenal, dan give-nya itu dia memberikan tubuhnya sebagai bayaran atas hutang budi yang dia terima karena udah gak punya apa-apa lagi buat ngebalas kebaikan si pemilik rumah yang memberinya tempat singgah. Menurut gua, konsep take and give ini sebenarnya nggak salah karena gue yakin di Indonesia juga ada pemikiran seperti itu. Tapi eksekusi yang dilakuin oleh Sayu ini sayangnya adalah sesuatu yang salah karena menganggap tubuhnya bisa digunakan sebagai bayaran atas kebaikan orang lain. Anyway, soal take and give Sayu ini juga, gue nemu pembahasan terkait hal ini di sebuah fanpage Instagram yang namanya Hea Anime. Dan pendapat gue sama dia itu cukup mirip dan gue juga cukup setuju atas apa yang disampaikan oleh fanpage tersebut.
Terima kasih kepada Hea Anime yang udah ngebantu gue juga untuk nambahin bahan yang bisa gue bahas soal Take and Give ini. Kalau gue sendiri jujur malah baru tahu soal adanya pemikiran take and give di Jepang. Dan yang gue tahu tuh apa yang tabu di sini belum tentu tabu di Jepang kan ya. Dan misalkan di sini yang tabu bikin ribut tuh kalau nggak ngomongin seks yang ngomongin duit, beda kepercayaan atau bahkan sampai ke soal jodoh. Tapi di luar itu, berarti dari sini kita jadi tahu dong kalau Sayu nggak sepenuhnya salah soal ngasih tubuhnya. Karena dia punya pola pikir yang dijelasin sama Faiz tadi. Dan balik lagi ke yang sempat gue bilang di awal, Sayu masih anak SMA yang belum tahu soal kehidupan yang sesungguhnya. Ya berarti ini sesimpel kita nggak tahu aja sama kebiasaan dan kebudayaan dari orang Jepang di sana. Itu artinya, jadi kayak gini, sebutan Sayulon itu kan muncul dari Indo ya. Berarti ini balik lagi ke yang tadi, sesimpel karena nggak tahu aja. Tapi di luar itu mungkin bisa juga alasan Sayu dipanggil Lon itu karena muncul dari alasan lain yang dijelasin dari ceritanya sendiri. Kan disebut kalau Sayu tuh udah kabur dari rumahnya selama 6 bulan. Nah, disclaimer dulu nih, gue nemu ini dari salah satu FP yang, maaf gue lupa nama FP-nya apa. Jadi intinya gini, balik lagi ke soal yang 6 bulan tadi, biar nggak spoiler lagi. Gue bisa bilang nggak gitu, bukan berarti selama 6 bulan Sayu gitu terus juga. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Ini bisa dilihat dari Sayu yang kita lihat di episode 1. Dia masih normal-normal aja kan, nggak serusak judul sebelah yang nggak akan gue sebutin. Balik lagi ke Take and Give yang tadi dibahas sama Faiz. Sama bener tuh, di episode 3, kita akhirnya udah dikasih tahu kan, udah seenggaknya dikasih sedikit penjelasan lah. Kenapa si Sayu ini maksa-maksa mulu di awal untuk ngasih tubuhnya ke Yoshida. Oh iya, gue jadi keinget satu hal gara-gara si Seiyu barusan nyebut hal yang tabu di sini belum tentu tabu di Jepang dan soal perbedaan budaya. Kalau misalnya teman-teman udah pada nonton anime Higehiro sampai episode 4, di situ kan si Goto bilang kalau dia itu masih segel dan dia cukup malu sama hal itu karena usianya udah terlampau tua, sekitar 28 tahun kalau gue nggak salah. Nah, yang gue lihat di sini soal hal tabu dan perbedaan budaya adalah mungkin karena di Indonesia dari kecil kita udah dikasih pendidikan agama, ya mau agama apapun, tapi mungkin gue akan nyebut dari sudut pandang Islam karena gue adalah orang Islam. Seks bebas itu adalah sesuatu yang dilarang, dan ketika cewek udah nggak segel lagi, hal itu adalah aib bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarganya. Sementara di Jepang, justru kebalikannya kalau merujuk dari episode 4 anime Higehiro. Ketika cewek ada yang masih segel sampai usia yang udah cukup tua, itu malah jadi aib bagi dirinya sendiri. Gue bahkan pernah baca suatu berita kalau cewek di Jepang udah nggak segel semenjak mereka SMA bahkan SMP. Yang mana di sini juga kita jadi tahu adanya perbedaan budaya karena di Jepang itu melakukan seks sebelum nikah adalah sesuatu yang lumrah terjadi ketika mereka masih pacaran atau bahkan nggak pacaran sekalipun. Oke, udah cukup kali ya pembahasan soal komentar negatif netizen Indo soal Sayu ini yang dibahas dari sudut pandang budaya menurut opini gue dan Faiz. Tapi anehnya, gak sampai di situ aja nih komentar negatif dari netizen Indo tuh. Malah sampai ke pengisi suaranya juga ikut kena. Itu ditulis langsung di kolom komentar situs My Animalist sama netizen Indo. Nah soal itu lu udah pernah dengar belum, Is? Oh, yang pengisi suaranya juga dihina Lonit itu ya? Gue cuma pernah baca sekilas aja sih. Mungkin lu bisa jelasin, Say? Oke, tapi mungkin sebelum ke sana sedikit intro dulu kali ya soal pengisi suaranya dari Sayu ini. Jadi si Sayu tuh diisi suara sama Ichino Sekana. Ichino Sekana ini juga dia ngisi suara dari Ichigo di Darling in the Franxx, terus ngisi suaranya Yuzuriha di Dr. Stone, sama ngisi suaranya Tuesday di Carol in Tuesday. Nah, di sini gue nyebut 3 dulu aja nih. Terus si Ichino Sekana ini juga dia sempat dapat penghargaan waktu 2019 di acara Seiyu Awards ke-15 di Jepang. Dia tuh dapat sebagai pendatang baru wanita terbaik selama debut 5 tahun terakhir. Nah, di sini tuh ada 5 yang menang. Salah satu yang menangnya tuh si Ichino Sekana ini. Oke. Soal komentar negatif ke Ichino Sekana ini mau dimulai dari siapa dulu nih, Is? Atau gue coba bacain dulu salah satu komentarnya? Paling lu langsung bacain aja kali ya, Say. Soalnya gue bener-bener cuma lihat ada yang posting kalau pengisi suaranya si Sayu itu juga kena hina, tapi gue bener-bener nggak tahu detailnya itu kayak gimana. Oke. Boleh. Jadi gini ya, karena komentar aslinya gue nggak nemu nih ya, mungkin udah dihapus atau di-report juga di My Animalist-nya. Jadi di sini gue ngambil dari capture FP-nya higehiro.indo. Di sini tuh ada orang luar yang nanya, kenapa sih banyak orang Indonesia yang manggil Sayu itu Lonit? Nah di sini kan dia konteksnya nanya nih ya, karena nggak tahu Lonit itu apaan, sama kenapa orang Indonesia manggil Sayu Lonit. Nah di sini tuh malah sama orang Indo tuh dijawabnya kayak gini, Sayu itu emang Lonit, terus kenapa? Lonit is Lonit, no debat. Sama, sesuai definisi Lonit kan apa yang Sayu lakuin masuk ke situ. Wah, kalau komentar kayak gitu mah malu gue asli dah. Maksudnya kan Ichino Sekana cuma ngisi suara doang gitu. Masa gara-gara karakter yang diperanin lu hina Lonit terus si pengisi suaranya juga kena hinaan seperti itu? Kan ngaco ya kalau menurut gue mah.
Udah gitu komennya di forum internasional lagi. Orang luar Indonesia mana ngerti juga istilah lonit. Nah ya kan, aneh banget tuh, udah di forum internasional pakai bahasa Indonesia lagi, terus dijawabnya pakai bahasa Indonesia juga. Ya orang luar mana ngerti, kan mereka niat awalnya nanya. Kalau digituin ya mereka tambah bingung, mana ngerti. Lagian Ichino Sekana kan di sini dia cuma ikutan audisi, terus kebetulan dapat nih perannya sebagai Sayu, terus dikasih naskah sama produsernya. Nih, lo baca ini buat record hari ini. Terus gue juga setuju nih, ada yang komentar kayak gini, gak suka sama karakter Sayu boleh, tapi nggak usah ke Ichino Sekana juga. Ya bener, karena Ichino Sekana kan dia nggak tahu apa-apa. Walaupun dia tahu cerita Higehiro, kan dia dalam tujuan konteksnya tuh pingin mendalami si karakter Sayunya supaya ketika dia bawain bisa masuk. Dan anehnya ini keluar setelah episode 1 animenya selesai tayang, mirip komentar negatif ke Sayu juga. Selesai di sini dalam artian besoknya ya kalau di Indonesia, karena setelah episode 1-nya selesai tayang di Muse, gue sempat ngecek nih ke My Animalist karena penasaran pengen tahu performa Ichino Sekana menurut gue. Di episode 1 tuh banyak yang setuju atau sependapatnya, karena menurut gue si Ichino Sekana ini dia dapat banget nih pembawaan karakter si Kayunya, penokohannya kena, pendalaman karakternya kena, sifat-sifatnya juga kena. Menurut gue kayak gitu. Dan setelah gue cek, ternyata emang benar banyak yang setuju juga soal itu. Besoknya malah muncul hinaan dari netizen Indo. Parahnya lagi, sampai ada orang luar yang ngelempar komentar yang konteksnya gue tahu ini nyindir. Nah isi komentar itu kayak gini, intinya dia suka banget sama si Ichino Sekana ini dalam penokohan si Sayu. Menurut dia tuh si Ichino Sekana ini berhasil bikin Sayu yang imut tambah imut misinya. Terus di akhir komentar dia nambahin juga, gak usah peduliin para haters dari negara tertentu, anggap aja mereka buta, terusin karya lu, terusin kerja keras lu. Gue setuju banget sih sama pendapatnya. Asli, menurut gue si Sayu tuh jadi imut banget di anime Higehiro. Dan jujur aja, ini pertama kalinya gue ngerasa seorang voice actress tuh cocok banget ngisi suara suatu tokoh anime. Soalnya, ya kayak yang udah dijelasin sama si Seiyu tadi, pembawaan karakternya tuh dapet banget menurut gue si Ichino Sekana ini. Tapi ya soal hinaan Sayu maupun Ichino Sekana, gue malah jadi berpikir kalau sebenarnya kenapa netizen Indonesia itu menghina mereka berdua? Karena yang nonton dan menghina itu sebenarnya nggak masuk target penonton dari Higehiro. Oh iya, soal target penonton dari anime Higehiro tuh, kalau gue lihat dari situs My Animalist, di situ mereka nulisnya ratingnya tuh R+ mild nudity. Terus kalau ngecek di Anime Planet, mereka nulis kalau Higehiro itu masuk ke explicit sex. Terus ditambah lagi kalau misalkan kalian nontonnya di Miss Indo, di situ juga ada peringatan di awal ketika episode 3 tayang, kalau ada adegan untuk penonton dewasa di dalamnya. Nah itu dia sih. Kalau misalnya kita lihat dari My Animalist yang udah ngasih rating R+ mild nudity, udah jelas dong target penontonnya itu adalah orang-orang yang udah berusia di atas 18 tahun. Apalagi gua sebagai orang yang udah baca light novelnya, walaupun baru sampai volume 3 chapter 10, gua ngerasa bahwa cerita yang diangkat oleh author Higehiro itu emang ditargetin buat penonton atau pembaca dewasa. Dan dewasa yang gue maksud di sini bukan cuma karena ada adegan dewasanya aja, tapi emang dari segi cerita yang dibawakan itu lebih cocok sama orang-orang yang pemikirannya udah dewasa. Kenapa gue bilang gitu? Karena gue ngerasa kalau misalnya pembaca atau penonton yang udah berpikiran dewasa, dia bisa lebih bijak dalam menerima, memahami, dan menyikapi jalan cerita yang terjadi di dalam Higehiro. Dengan begitu, harusnya nggak akan ada hinaan kepada Sayu maupun Ichino Sekana. Terus juga, setelah nonton anime Higehiro dari episode 1-4, ada nilai yang sebenarnya bisa kita ambil dari apa yang dilakukan oleh Yoshida. Lu setuju nggak sih, Sei? Ya, setuju Is. Di sini kita tahu ada agenda yang mau coba si Mesaba Sensei sampaikan lewat Higehiro atau karakter Yoshida. Yang menurut gue tuh di sini Yoshida tuh mau kayak memperbaiki Sayu, memperbaiki di sini tuh dalam artian kayak memanusiakan manusia. Maksudnya memanusiakan manusia tuh kayak gini. Kan kita tahu nih ya, kalau si Sayu ini dia masih anak SMA yang belum tahu gimana caranya dunia bekerja. Nah di sini tuh Yoshida kayak mau ngasih tahu atau ngajarin lah kasarnya ke Sayu, gini loh cara dunia bekerja tuh. Jadi kayak ngelurusin gitu kan. Kita juga tahu kalau si Sayu ini dia kayak pemikirannya tuh masih belok-belok gitu atau masih bercabang, belum lurus. Nah di sini Yoshida mau ngelurusin pemikiran si Sayu, terus mau ngasih tahu juga gimana sih dunia bekerja. Itu sih kalau menurut gua. Kalau menurut lu gimana, Is? Gue setuju sama apa yang lu bilang. Yoshida ini berusaha ngembaliin si Sayu ke jalan yang benar. Apalagi si Sayu kan masih anak SMA, masih bisa lah dirubah pola pikirnya. Kalau dari gua sih, nilai yang bisa gua ambil dari apa yang dilakuin oleh Yoshida adalah jadilah cowok yang memiliki prinsip, harus memegang teguh prinsip tersebut, dan jangan jadi cowok yang brengsek. Gini, gue coba jelasin. Dari animenya, kita tahu kalau Yoshida itu memiliki sebuah prinsip bahwa dia nggak akan nyentuh cewek yang bukan pacarnya. Udah gitu,
Dia tetap bersikeras memegang teguh prinsip tersebut meskipun Sayu udah nyoba berkali-kali ngegoda Yoshida untuk nyentuh Sayu. Dan kenapa gue bilang jangan jadi cowok yang brengsek? Karena Yoshida sama sekali nggak ngambil kesempatan yang terbuka lebar di depan matanya untuk nyentuh Sayu. Kalau misalnya lu adalah cowok yang brengsek, digoda sama Sayu kayak gitu udah pasti tergoda dong. Tapi Yoshida sama sekali nggak tergoda. Mungkin itu sih nilai yang bisa gue ambil dari apa yang dilakuin oleh Yoshida kepada Sayu dari anime Higehiro sampai episode 4. Soalnya, kalau gue terusin, bisa-bisa keluar spoiler dari light novel dong, kan repot ya. Nah iya, ntar kalau spoiler kan repot jadinya. Tapi seru juga ya diskusi kita kali ini. Cuma sayangnya untuk diskusi kali ini mungkin kita harus sudahi dulu. Mungkin kita langsung masuk ke kesimpulan kali ya, balik lagi ke judul dari episode kali ini. Pantaskah kita menghina Sayu dari anime Higehiro? Nah, kalau menurut gue pribadi sih enggak. Kenapa enggak? Karena hinaan ini kan munculnya di waktu si animenya baru tayang 1 episode doang nih. Ibarat lu ketemu orang di jalan, terus lu lihat dia pakai jaket kebalik dan lu hina-hina tuh orang, kan aneh banget ya, liatnya udah gak kenal, belum tahu apa-apa tapi udah ngehina orang itu. Jadi seenggaknya sih menurut gue lu pahami dulu atau cari tahu dulu lah soal si cerita Higehiro ini kedepannya mau kayak gimana. Nah kalau ketika lu udah paham, boleh tuh lu bilang suka atau enggaknya. Dan balik lagi, setiap orang kan punya seleranya masing-masing. Nah, kalau menurut gua, tentu saja tidak pantas dong, sekalipun Sayu adalah karakter 2 dimensi. Kenapa? Karena seperti apa yang udah gue jelasin dalam pembahasan kali ini, bahwa kita sebagai penonton harus bijak dalam menyikapi cerita yang ditampilkan oleh Higehiro. Dan kita juga harus menyadari bahwa adanya perbedaan pola pikir, pandangan, dan kehidupan sosial antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat Jepang. Kalau begitu, sampai di sini dulu aja ya untuk episode kali ini. Kita mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dan kesalahan pemaparan materi selama diskusi ini berlangsung karena berbagai keterbatasan yang kita alami. Dan seperti apa yang udah kita jelasin juga di episode perkenalan, bahwa bukan berarti gua dan Seiyu itu adalah orang yang paling tahu soal apa yang kita bahas. Kita hanya berusaha mendiskusikan opini dan apa yang kita ketahui di Pukasi Podcast ini. Kalau begitu, gua Faiz Dan gue Seiyu. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Have a nice day!